Di mana setiap akhir pekan kawasan Sudirman Tamrin ini selalu ramai jadi ruang publik terbuka. Ribuan warga tumpah ruah berolahraga, bersantai atau sekedar menikmati udara pagi. Tapi di balik semangat hidup sehat itu masih tersisa satu persoalan klasik, sampah berserakan di mana-mana. Berikut kita simak laporan Yulinda Tridewi. Setiap minggu ribuan orang, khususnya warga Jakarta ini menikmati Car Free Day untuk berolahraga dan juga menghirup udara segar. Namun ada salah satu persoalan yang tidak ada hentinya pemirsa, yaitu sebuah sampah yang mengganggu pemandangan. Bahkan kami bisa menemukan banyak sekali jenis sampah mulai dari puntung rokok, botol kemasan, hingga plastik-plastik kemasan. Lantas seperti apa sebetulnya kesadaran dari masyarakat? Ikuti saya. Car Free Day dirancang untuk mendorong pola hidup sehat dan berkelanjutan. Namun, setiap pekan, petugas kebersihan masih harus menyapu sisa-sisa sampah pengunjung. Kondisi terparah terlihat di sejumlah titik sepanjang Tamrin, terutama di area yang padat pedagang atau pengunjung. Felix, salah satu pengunjung CFD, mengakui kebersihan sudah mulai membaik. Namun yang dibutuhkan adalah kesadaran dari pengunjung itu sendiri. Itu kalau dari segi pemerintah sendiri itu udah sangat oke. Karena ada dishub, ada polisi juga, dan polisinya itu ada berbagai dari sektor juga. Nah, sekarang tinggal dari kesadaran masyarakatnya aja. Masyarakatnya mampu nggak untuk menjaga sampahnya untuk dibuang ke tempat sampahnya. Gitu. Jadi dari pemerintah sudah membantu kita, sekarang dari kesadaran kitanya lagi. Bisa nggak kita menjaga kota kita sendiri? Berbeda dengan Felix, Siti menilai masalah utama pada sarana pendukung, termasuk jumlah tempat sampah yang masih terbatas. Kalau mau cari tempat sampah agak susah sih. Cuman paling yang ada itu malah ini loh, abang-abang yang bapak-bapak cari apa ya namanya, kayak pemulung-pemulung gitu loh. Nah itu paling mereka malah beberapa tempat itu ada. Tapi kalau sampahnya kayaknya belum begitu banyak sih Mbak. Masih susah lah kalau mau kita, paling enggak kayaknya baru sekitar sekiloan baru ada, sekiloan baru ada. Tapi nggak semua sih memang. Ada beberapa spot-spot yang mungkin menurut pemerintah kota ya terutama itu udah banyak orangnya, mungkin di situ emang banyak. Tapi kalau yang kita jalan sepanjang jalan yang kita lalui kan, kalau Car Free Day panjang ya Mbak ya, harusnya paling nggak kan lebih deket lah jaraknya. Senada dengan itu, Aswan menilai petugas sudah bekerja baik, namun disiplin pengunjung masih jadi penentu. Alhamdulillah, so far so good lah. Sampahnya pun teratur, disapu-sapu oleh pembersih juga di sinilah. Seboleh-bolehnya dibuang ke dalam tong sampah lah. Dia punya sampah-sampah itu, mana-mana yang orang beli masuk dalam sampah terus. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai persoalan sampah di Car Free Day merupakan cermin dari masalah struktural yang lebih dalam. Bukan hanya tentang masyarakat yang kurang sadar, namun juga minimnya edukasi dan transparansi dari pemerintah. Selama ini masyarakat membuang sampah itu kan cukup di Car Free Day itu cukup minimasif Mbak. Jadi banyak hal yang memang tentang puntung rokok lah, yang kemudian sampah plastik lah ya, macam-macam yang kemudian kita lihat lebih kepada kesadaran masyarakat yang memang minim ya terkait dengan sampah. Meskipun ngomongin sampah ini yang ngomongin sesuatu yang klasik ya, nggak menarik juga gitu Mbak, nggak ada sesuatu yang apa sih gitu ya. Menurut saya ini harus ada perubahan-perubahan juga di tingkat Pemprov sendiri Mbak dalam soal penanganan sampah ini, agar kedepannya tidak berulang-ulang itu aja. Seperti kita kan ngomongin sampah seperti ngomongin kaset rusak Mbak, diputar-putar ya itu dulu yang diomongin, capek juga, nggak ada ininya, nggak ada sesuatu yang baru apa sih, ini itu. Trubus juga menekankan generasi muda seperti Gen Z dan Gen Alpha harus dilibatkan langsung dalam gerakan ramah lingkungan. Mereka membutuhkan penjelasan yang transparan dan ruang untuk berkreasi. Edukasinya ya sebenarnya
bersikap ini Mbak, apa lebih ya tidak sederhana yang kita bayangkan bahwa mereka datang diberikan istilahnya melalui toa atau melalui apa meme-meme atau melalui spanduk-spanduk, bukan itu gitu. Bagaimana kemudian bahwa Car Free Day ini memberi kemanfaatan besar buat masyarakat untuk saling mengekspresikan kompetensinya maupun harapan-harapannya, ekspektasinya itu Mbak. Menurutnya pemerintah perlu menyediakan fasilitas yang lebih ramah publik, seperti tempat duduk, area berteduh, dan zona khusus merokok. Sehingga larangan dan aturan tak terasa membatasi, melainkan mendorong kedisiplinan dan kenyamanan. Car Free Day adalah ruang hidup sehat dan berbagi. Pengawasan dan denda hanya alat, namun kunci utamanya adalah kesadaran kita sendiri. Pemirsa, Car Free Day adalah ruang bersama untuk hidup sehat. Penjagaan, pengawasan, hingga denda ini hanyalah alat. Yang terpenting adalah kesadaran diri untuk tetap menjaga lingkungan. Sudah saatnya Car Free Day ini menjadi tempat yang ramah lingkungan, bukan sekedar ramah olahraga. Dari Jakarta, Yulina Tridewi, TV One mengabarkan.